Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tiga Serangkai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini sahabat Tiga Serangkai akan belajar bersama Miss Elva. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu buku Platinum tematik 5, tema 5. Nah, yang akan kita pelajari ada pada halaman 71 mengenai rantai makanan. Yuk dibuka dulu bukunya. Nah, sahabat Tiga Serangkai tentunya tahu ya kalau semua makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan udara, tanah, dan matahari. Dengan demikian terjadilah keseimbangan di alam. Nah, keseimbangan alam dapat berubah sehingga banyak hewan menjadi langka. Hewan apa saja sih yang sudah langka? Nah, contohnya seperti ini. Ada harimau, ada tapir, kemudian ada komodo. Nah, itu merupakan contoh hewan-hewan langka. Kemudian ada juga burung-burung yang langka, seperti cendrawasih dan burung-burung seperti yang digambar ini. Kemudian, Miss Elva akan membacakan sebuah teks yang ada pada halaman 73 yang berjudul Rantai Makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan. Dari manakah manusia mendapatkan makanan? Manusia mendapatkan makanan dari hewan dan tumbuhan. Hewan juga mendapatkan makanan dari tumbuhan dan hewan lain. Lain halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Hubungan antara makhluk hidup yang saling makan dan dimakan disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terdapat dalam suatu ekosistem. Misalnya, pada ekosistem sawah terdapat padi, tikus, dan ular. Padi adalah tumbuhan. Tumbuhan merupakan penghasil makanan sehingga disebut produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus disebut sebagai konsumen tingkat 1 karena memakan tumbuhan. Tikus dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 2 karena memakan konsumen tingkat 1. Ular dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 3 karena memakan konsumen tingkat 2. Suatu saat elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat diperlukan tumbuhan. Kejadian itu terus berulang dari waktu ke waktu. Pengurai sangat berperan dalam rantai makanan. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat menyuburkan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Agar lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut. Rantai makanan akan menyeimbangkan ekosistem. Jika salah satu mata rantai terputus, ekosistem tidak akan seimbang. Misalnya, banyak orang yang berburu hewan liar seperti ular dan harimau. Jika ular dan harimau terus diburu, jumlahnya akan berkurang. Jika jumlah ular berkurang, jumlah tikus akan makin banyak karena ular yang memakan tikus makin sedikit. Jika jumlah tikus makin banyak, tanaman padi akan habis dimakan tikus. Padi merupakan makanan pokok bagi manusia. Tanaman padi yang rusak dimakan tikus merugikan manusia. Dari peristiwa ini terlihat adanya ketidakseimbangan ekosistem. Jika jumlah suatu jenis hewan berkurang atau berlebih, akan berdampak pada makhluk hidup yang lainnya. Nah, Miss Elva telah selesai membacakan teks. Kemudian dari teks di atas, dari teks yang telah kita baca, dicari pokok pikiran dan kalimat utamanya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Tetap semangat ya belajarnya. Akhir kata dari Miss Elva, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.